keuntungan yang didapat ketika seseorang berinvestasi saham. Jika kalian ingin membeli saham, kalian harus membuka rekening saham. Akan memudahkan kita dalam memilih suatu saham yang baik. Dalam kehidupan atau aktivitas investasi, banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan berinvestasi emas, tanah, uang, dan juga berinvestasi saham. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai investasi yang keempat, yaitu investasi saham. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu saham. Saham adalah bukti surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi ketika teman-teman semuanya membeli satu lembar saham, itu artinya teman-teman memiliki hak ataupun memiliki kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut. Lantas kemudian timbul pertanyaan, di mana kita bisa mendapatkan saham? Nah, kita sebagai seorang investor itu bisa mendapatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu merupakan tempat di mana penjual ataupun berlangsungnya transaksi jual beli efek-efek yang perusahaannya terdaftar di situ. Jadi ketika seseorang yang memiliki modal ingin menanamkan atau ingin berinvestasi dalam bentuk saham, dia bisa langsung berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti dia bisa melihat-lihat di situ mengenai saham perusahaan apa saja yang terdaftar, serta nanti jika tertarik bisa langsung melakukan pembelian. Lantas kemudian timbul pertanyaan, kenapa kita harus berinvestasi saham? Nah, yang pertama, nominal yang diperlukan untuk berinvestasi saham tidak terlalu besar. Berbeda dengan investasi emas maupun tanah yang nominalnya cukup besar. Contoh, ketika kita ingin berinvestasi emas, sekarang 1 gram emas nominalnya hampir 500.000. Maka ketika kita ingin berinvestasi emas, kita harus memenuhi nominal tersebut agar bisa berinvestasi emas. Pun demikian dengan tanah yang harganya sekarang hampir per meternya menyentuh angka 1 juta rupiah. Maka kita harus memenuhi nilai tersebut agar kita bisa berinvestasi tanah. Berbeda dengan saham, ketika kita ingin berinvestasi saham, maka dana kita itu bisa menyesuaikan dengan saham yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi dana yang diperlukan untuk awal itu tidak terlalu besar. Bisa mulai dari 5.000 sampai 30.000 rupiah untuk teman-teman yang ingin berinvestasi sebagai seorang pemula. Yang kedua, investasi saham dapat dilakukan dimanapun. Nah, ketika teman-teman mungkin melakukan aktivitas ataupun mungkin teman-teman sedang di kantor, di rumah, kita bisa melakukan investasi saham melalui smartphone yang lokasinya berada dimanapun. Semisal, ketika teman-teman berada di kantor, cukup dengan teman-teman membuka smartphone teman-teman semuanya bisa melakukan aktivitas jual beli saham. Pun demikian ketika teman-teman di tempat lain. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa investasi saham itu harus dilakukan. Yang selanjutnya adalah karena investasi saham resikonya berbanding lurus. Jadi ketika teman-teman semuanya melakukan investasi saham dengan modal yang kecil, maka resiko yang ditimbulkan dari investasi tersebut juga kecil. Tetapi ketika teman-teman semuanya melakukan investasi dengan modal yang cukup besar, maka resiko yang akan didapat pun juga cukup lumayan besar. Yang selanjutnya adalah keuntungan yang didapat ketika seseorang berinvestasi saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen merupakan hasil ataupun bagi hasil dari keuntungan perusahaan, di mana bagi hasil ini nanti itu menyesuaikan dari berapa persen kepemilikan saham kita atas suatu perusahaan tersebut. Jadi semakin besar kepemilikan kita atas perusahaan tersebut atau semakin besar investasi kita, maka dividen yang akan kita dapat pun juga semakin besar. Yang selanjutnya adalah capital gain. Capital gain ini merupakan selisih. Jadi ketika teman-teman membeli saham mungkin di harga Rp1.000. Nah, ketika beberapa hari atau beberapa minggu kemudian teman-teman melihat lagi sahamnya itu naik menjadi Rp1.500. Nah, ketika posisi Rp1.500 itu teman-teman jual saham teman-teman, maka yang Rp500 itu adalah merupakan capital gain, di mana ada nilai tambah ataupun nominalnya bertambah dan dari ketika teman-teman membeli di awal.
Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi terhadap produk keuangan. Produk investasi di pasar modal sendiri diantaranya ada saham, reksadana, obligasi, dan sukuk. Nah, untuk bisa berinvestasi di pasar modal, itu dibutuhkan perantara, yaitu perusahaan efek. Nah, pengertian dari perusahaan efek yaitu adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara, pedagang efek atau broker-dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajer investasi. Suatu perusahaan efek itu bisa melakukan salah satu dari 3 kegiatan usaha tersebut, tapi bisa juga melakukan ketiga usaha tersebut secara bersamaan, tergantung kemampuan permodalan dan tercapainya sumber daya dari perusahaan tersebut. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas itu yang pertama sebagai perantara pedagang efek atau broker dealer. Nah, kegiatannya itu yang pertama melakukan kegiatan jual beli efek atau surat berharga untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang kedua, jual beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa atau transaksi over the counter atau OTC. Kemudian penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, penjamin emisi efek ini membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham atau initial public offering disingkat IPO. Dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Istilah penawaran umum saham sendiri oleh masyarakat juga dikenal dengan nama go public. Jika kalian ingin membeli saham, kalian harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari Otoritas Jasa Keuangan. Manajer investasi sendiri merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi. Saat ini, manajer investasi lebih dikenal sebagai perusahaan yang mengelola portofolio reksadana. Nah, jika kalian ingin membeli saham, kalian harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari OJK. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, memilih perusahaan sekuritas. Yang kedua, memulai transaksi dalam pembelian saham. Yang ketiga, memilih saham yang baik. Nah, yang poin pertama, memilih perusahaan sekuritas. Di sini ada 3 poin dalam memilih perusahaan. Yang pertama, itu ada trading platform atau aplikasi. Di sini digunakan untuk membantu kita dalam menjalankan sistem trading yang kita inginkan. Yang kedua, relation manager atau PIC. Di sini itu menghubungkan kita dengan perusahaan sekuritas yang digunakan untuk membantu kita untuk memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga ada dokumen research dan fasilitas penunjang. Di sini terdapat beberapa artikel-artikel atau report yang memadai terkait kondisi pasar. Jadi akan memudahkan kita dalam memilih suatu saham yang baik. Yang kedua yaitu dalam memulai transaksi saham. Dalam kita membeli saham itu minimal 1 lot yang terdiri dari 100 lembar saham. Nah, contohnya ketika kita ingin membeli saham di Bank BCA, 1 lembarnya itu senilai 23.000 per lembar. Jadi dalam 1 lot itu kita memerlukan uang 2.300.000. Nah, dengan membeli saham perusahaan, maka kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Untuk transaksi jual beli saham akan dikenakan fee sesuai dengan ketentuan dari sekuritas masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mulai transaksi saham. Cara jual belinya itu ada minimal dana yang di akun investor. Untuk pemula lebih baik menggunakan uang yang ada itu milik sendiri, jangan minjam di sana sini. Terus setiap transaksi akan dikenakan biaya atau fee jual dan beli, tetapi kecil tergantung dari setiap saham yang kita beli. Dan di setiap transaksi jual beli, investor akan mengirimkan report setiap harinya melalui via email. Biaya transaksi di setiap sekuritas itu berbeda-beda. Pada umumnya, fee transaksi itu sekitar 0,2 sampai 0,5% dari nilai transaksi. Selanjutnya dalam pemilihan saham, yaitu ada 3
tipe yang pertama blue chips itu digunakan untuk pemula yang ingin berinvestasi. Kenapa disarankan untuk memilih blue chips? Karena memang ini merupakan saham yang premium, lebih terjaga dan enggak gampang naik turun atau fluktuasi harganya. Terus ada second liner, yaitu berani untuk memulai kenalan dengan saham second liner. Kapasitas saham ini antara 500 sampai 10 triliun. Harga bisa fluktuatif dan fundamental cukup baik. Dalam tahap perkembangannya. Terus yang ketiga ada third liner. Grup saham ini lebih dikenal saham gorengan karena harganya murah dengan kapasitas di bawah 300 miliar. Banyak market make atau bandar mencari keuntungan dari saham gorengan ini. Jadi dalam kita memilih saham harus memperhitungkan dari perusahaan itu baik atau tidaknya. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon